Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan di video kali ini seperti yang sudah saya omongkan di video yang lalu atau yang sudah saya janjikan bahwa saya akan membuat konten Q&A seputar Latsar CPNS atau latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Karena udah banyak banget yang tanya dan rata-rata pertanyaannya itu sama. Jadi daripada saya mengulangi jawaban yang sama di setiap pertanyaan, lebih baik saya buat konten Q&A ini agar mungkin buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, yang baru nonton video saya tentang mungkin mencari wawasan tentang Latsar gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang hampir serupa dengan yang ditanyakan di Q&A ini, mungkin bisa langsung membantu menjawab atau memberikan informasi buat teman-teman yang sedang atau akan berproses dalam latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaan-pertanyaan atau kita jawab pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Di sini saya sudah mengumpulkan sebanyak 55 pertanyaan. Ini yang saya kumpulin gitu ya. Jadi yang pertanyaannya hampir mirip, ya saya ambil satu aja perwakilan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti mau bisa mewakili ya. Tapi nanti nggak saya jawab semuanya. Saya sesuaikan durasinya. Jadi maksimal nggak sampai lebih 10 menit lah. Jadi jangan sampai ngelebihin itu ya. Soalnya kalau lama-lama nanti bosen. Jadi kalau bisa habis semua dalam waktu 10 menit ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa mungkin next di Q&A yang part kedua aja ya. Oke, langsung aja untuk menghemat waktu kita mulai jawab. Ini yang pertanyaan pertama dari Mas Yohanes Rivers. Ini sudah 1 bulan yang lalu udah saya jawab, tapi masih ada yang tanya kayak gini. Bang, gunting rambut 1 cm dimulai sejak klasikal apa dari awal daring udah harus nyukur? Oke, ini aturan untuk peserta laki-laki ya. Salah satunya adalah menyukur rambut, ukurannya adalah 1 cm atau cepak gitu. Sejak kapan? Sejak Anda dianggap atau dinyatakan sebagai peserta Latsar. Kapan itu? Ya mulai Anda melaksanakan pembelajaran daring gitu ya. Jadi mulai daring langsung dipotong 1 meter. Karena setiap pembelajaran Zoom meeting kan kalian direkam itu. Panitia akan bisa memantau kita. Nah, itu akan dinilai oleh panitia terkait sikap kita terhadap aturan yang sudah diberikan, termasuk potongan rambut. Nanti akan dinilai sikap kita. Next, dari Anita Karo. Jadwal LMS itu didapat per hari atau langsung sampai evaluasi Bang Kowi? Oke, jadwalnya kita langsung dapat semua. Jadi nanti kalau teman-teman udah jadi peserta Latsar, teman-teman bisa punya akunnya masing-masing. Dan di akun LMS itu teman-teman bisa ngecek langsung ya. Di LAN RI Blended Learning di sini tinggal masuk di detail, kemudian ada kelas pelatihan online. Nah, nanti di sini sudah bisa terlihat, kita klik semua agenda, nanti muncul agenda kita mulai dari agenda 1, tanggal berapa, kemudian apa aja materinya, jam berapa aja, semuanya sudah ada di sini sampai kita nanti tahap aktualisasi. Gitu ya. Oke. Next, pertanyaan berikutnya dari Mas Ihsan Pislo. Bisakah menggunakan HP buat evaluasi, Mas? Sangat bisa. Kita mau absen di LMS pakai HP juga bisa, karena HP Android sekarang udah canggih ya. Oke, next. Dari Muhammad Ikral Rahmat Tanjung. Bang Kowi, apakah ada nantinya peserta Latsar yang nggak lulus? Kemudian lulus nilai total Latsarnya, apakah peserta Latsar akan lulus semua? Ini udah saya jawab di video yang baru saya buat kemarin atau video sebelum ini ya. Nanti teman-teman yang pengen tahu jawabannya, cek aja di sini, bahas penilaian Latsar CPNS bla 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 tentang PKTBT dan juga nilai sikap. Di situ teman-teman bisa langsung cek karena pembahasannya agak panjang. Jadi biar teman-teman biar tahu standar kelulusan CPNS itu apa aja agar bisa lebih dipersiapkan gitu ya. Kalau ngomongin apakah peserta Latsar ada yang nggak lulus, ya pasti ada kalau dia tidak sesuai dengan kualifikasi standar yang sudah ditentukan. Oke. Next, dari Anggi Deni Ramadan. Izin bertanya Bang, jika di salah satu kuis mendapat nilai kurang dari 60, apakah bisa mengganggu kelulusan? Jawabannya bisa tidak, bisa iya. Dia tidak mengganggu kalau nilai yang lain bagus-bagus, karena nanti kelulusan kita akan ditotal gitu dari semua penilaian. Kan kita ada 4 ya, ada nilai sikap, PKTBT, kemudian nilai evaluasi dan juga nilai aktualisasi. Nanti akan ditotal dan nilai total itulah yang akan menjadi penentu status kita apakah lulus atau tidak. Kalau nilai total itu nilai kita di atas KKM atau di atas nilai 70, kita lulus. Kalau di bawahnya nggak lulus. Jadi kalau hanya kuis yang dapat nilai 60 dan yang lainnya di atas 60, artinya di atas KKM maksudnya ya. Ya, mungkin masih aman gitu ya.
Oke, next dari Bobby Carter. Pak, mau tanya, saya kemarin waktu DL itu distance learning ya, di LMS, kan setelah selesai materi kita ada evaluasi mengerjakan soal esai. Nah, itu apa ada batasan nilai minimalnya? Oke, jadi kalau sebenarnya di kegiatan LMS kayak kuis, tugas dan lain sebagainya, itu nilainya sudah hak prerogatif oleh Wideiswara ya. Wideiswara bebas memberikan nilai, entah nilai itu tinggi atau rendah, dan rendahnya pun juga terserah Wideiswara. Yang jelas kalau dikatakan batas minimalnya berapa ya harus KKM, yaitu 70. Kalau teman-teman nilainya di bawah KKM, ya maka mau tidak mau harus remedi, mungkin akan diberikan beban tugas baru oleh Wideiswaranya masing-masing. Oke, next dari Nuni Nur Aini. Bang, penguji saat rancangan aktualisasi sama dengan seminar laporan aktualisasi? Jawabannya sama. Jadi penguji kita yang sudah ditentukan di rancangan, beliau akan menjadi penguji lagi di seminar yang akan kita laksanakan nanti. Apakah ada kemungkinan bisa berubah? Bisa. Kalau penentuannya itu harus sama. Misalnya rancangan pengujinya adalah yang bernama Prof A misalnya, di seminar juga Prof A. Nah, ini akan bisa berganti kalau Prof A saat seminar mengalami kendala gitu. Misalnya kemarin ada kejadian, karena ini musim pandemi, jadi beberapa penguji yang usianya sudah lanjut gitu ya, agak khawatir dengan kerumunan. Soalnya kalau rancangan kan kita pakai Zoom ujiannya, kalau seminar kan kita udah tatap muka klasikal ya. Jadi banyak penguji yang mengundurkan diri gitu, nggak berani untuk menjalani kerumunan. Akhirnya mereka minta ganti dan ya akhirnya diganti gitu. Lah terus gimana ya? Nggak gimana ya, langsung aja kita ujian, tinggal pengujinya aja yang beda. Next dari Wilman Sobara. Apa kasih infonya Bang, sangat membantu. Kalau latsar online kayak gini apakah bisa dilakukan di rumah Bang? Ini maksudnya latsar ketika di learning ya. Jawabannya bisa iya bisa enggak. Jadi sebenarnya kita sudah, kalau sudah dinyatakan sebagai peserta latsar, kita itu sudah bebas dari beban tugas di satkar kita. Kita udah bebas tugas tuh. Kalau saya guru ya udah nggak boleh ngajar sebenarnya, karena kita harus fokus di sini. Nah, perihal menjalani kegiatannya di mana, ini bergantung dari peraturan daerahnya masing-masing ya. Ada satker teman saya di kota lain itu yang membolehkan di rumah gitu. Intinya ya mereka benar-benar melakukan kegiatan latsar. Ada juga yang malah mereka harus berada di satu tempat yang sama. Jadi ada, kalau nggak salah Mojokerto atau Pasuruan gitu, di tempat yang sama berkumpul, kemudian ya latsarnya di situ. Mereka nggak di satkernya, tidak di rumah, tapi di satu lokasi yang sama. Ya jadi mereka belajarnya di satu lokasi itu. Ada juga yang mereka nggak ada beban tugas, tapi mereka harus tetap ngantor. Jadi latsarnya melalui kantor mereka masing-masing. Jadi variatif, bergantung oleh aturan dari daerahnya masing-masing ya. Kemudian dari Wisnu Hari Sasongko. Pak, mohon pencerahan agenda 4 itu metode pembelajarannya apa ya? Ini agenda 4 itu habituasi ya. Dan apakah ada tugas seperti 1 2 3? Modelnya seperti apa? Agenda 4 mohon pencerahan dan gambarannya. Jadi agenda 4 itu sudah nggak ada materi, teman-teman sudah diberikan semuanya. 4 ini sudah masuk di habituasi atau pembiasaan atau aktualisasi. Kegiatannya apa ya? Kegiatannya teman-teman melaksanakan aktualisasi yang sudah teman-teman rancang di rancangan aktualisasi. Di situ teman-teman melakukan aplikasi-aplikasi pengimplementasian terkait rancangan aktual yang sudah disusun gitu. Jadi mulai berkegiatan aja, menyusun laporannya dan lain sebagainya. Nggak ada kegiatan sih, kegiatannya cuma itu sih kita kalau habituasi. Kemudian dari Dino Setiawan, apakah ini wajib dibuat Bang untuk semua CPNS? Ini udah saya jawab ini. Enggak wajib, tapi WI bilang dokumentasi berupa video nilai lebih tinggi daripada foto. Berhubung aku bisa edit ya bikin video deh dokumentasinya. Ini maksudnya kalau kita nanti membuat laporan aktualisasi, kita kan nanti ada outputnya ya, ada bukti fisiknya. Bisa berupa foto, bisa berupa berkas dokumen atau video. WI saya pernah berkata bahwa nilai tertinggi dari aktual buktinya tidak berupa foto tapi berupa video. Kenapa? Karena kalau berupa foto ini mohon maaf ya, tingkat validitasnya itu lebih rendah daripada video. Karena foto itu bisa, mohon maaf, direkayasa. Jadi kita tinggal action, diceklik foto udah jadi gitu kan. Tapi kalau video
simulasinya kegiatannya kelihatan gitu. Jadi lebih valid aja daripada foto. Nah, berhubung saya suka memvideo dan bisa ngedit, ya saya pakai bukti video gitu, dan alhamdulillah berpengaruh banget di aktual saya dan nilainya alhamdulillah tinggi, dan itu yang salah satu penyebab nilai aktual saya tinggi sehingga saya juga menjadi peserta terbaik. Lanjut pertanyaan ke-11 ini ya. Dari Tita Yudita. Sip, biar ndak kaget Bang. Info dong Bang. Bu Sui ada yang bawa anaknya apa ndak? Bu Sui itu ibu menyusui ya. Karena banyak teman-temanku kemarin yang kondisinya hamil, kemudian kondisinya masih menyusui gitu. Jadi ada aturan kalau hamil atau menyusui itu mereka boleh menunda latsar mereka. Jadi ketika ditunda ya mereka nggak ikut di angkatan mereka. Nanti mereka ikutnya kalau udah siap dari beban kehamilan ataupun beban menyusuinya, baru mereka ikut angkatan yang lain untuk yang klasikalnya aja maksudnya. Tapi kalau mereka tetap pengen ikut nggak apa-apa, yang penting mereka harus siap dengan semua kegiatan. Termasuk ibu menyusui, mereka diperbolehkan tetap ikut, tapi nanti mereka harus membuat atau menyewa kamar sendiri. Nanti disediakan, dan tentunya karena mereka membawa orang lain dan menambah kamar, ya otomatis biayanya sendiri untuk kamar yang baru itu. Jadi kemarin ada yang bawa anaknya dan dia tetap ikut kegiatan. Nah, ketika anaknya nangis butuh ASI gitu, baru pesertanya dipanggil oleh panitia. Ya intinya boleh lah intinya. Lanjut, waduh udah 11 menit aja ini ya. Terakhir deh, nanti selebihnya saya jawab di Q&A yang berikutnya. Dari Bowo R. Apakah standar materi yang digunakan sama antar kabupaten, kota, atau kementerian? Oke. Jadi standar materi di Latsar ini yang membuat adalah lembaga pusat ya, lembaga administrasi negara. Di situ ada beberapa peraturan pasal-pasal tentang standar kita di Latsar ini. Jadi kalau pertanyaannya apakah sama? Ya, sama standarnya. Tapi bagaimana cara penyampaiannya, kemudian yang kita terima apakah pasti sama? Ya tentu saja tetap nggak bisa sama karena kan gurunya beda-beda atau tutornya beda-beda. Ya kayak kita sekolah lah, standarnya kan kita sama, yang membuat adalah Kementerian Pendidikan gitu kan, ada standar kelulusannya. Tapi apakah nanti yang kita terima sama? Ya menyesuaikan dengan tutornya masing-masing gitu. Oke, sorry banget yang bisa kejawab hanya 12 pertanyaan dari 55. Mungkin pertanyaan ke-13 sampai berikutnya akan saya jawab di hari yang lain karena ini durasinya udah sangat panjang banget. Biar nggak terlalu lama, biar nggak bosen juga ya nonton ya. Nanti kita jumpa lagi di Q&A yang part kedua, tetap Q&A tentang seputar Latsar CPNS. Terima kasih udah nonton ini. Buat teman-teman yang pengen tanya, barangkali pertanyaannya belum ada yang sama di sini, bisa tanya langsung di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan akan saya jawab juga. Dan mudah-mudahan dengan konten yang saya buat ini terkait Latsar bisa membantu dan mempermudah proses teman-teman dalam menjalani latihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan akhirnya status C bisa lepas dan bisa menjadi 100% PNS. Oke, sekian dari saya video terkait Q&A ini. Kita jumpa lagi di Q&A berikutnya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.